Ku datang Tuhan, membawa syukurku atas semua berkat-Mu yang Kau berikan bagiku. Ku datang Tuhan, membawa rinduku, kasih-Mu besar bagiku, nyata di dalam hidupku. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Ku datang Tuhanku, membawa rinduku, kasih-Mu besar bagiku, nyata di dalam hidupku. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Dalamku.
Selamat tahun baru buat teman-teman RYC semua. Ini pertemuan pertama kita di tahun 2021 teman-teman. Nggak berasa kan ya? Kita udah ada di awal tahun 2021. Tahun lalu terasa sangat cepat dan berat. Yes, terasa cepat dan berat. Gak ada yang menyangka bahwa tahun 2020 akan berjalan seperti itu. Saya tidak berbicara itu adalah sebuah kutukan. Tetapi tidak dapat dihindari itu adalah sesuatu yang berat. Yang bukan hanya dialami oleh kita orang Indonesia, tetapi oleh semua orang di dunia ini. Sebuah pandemi yang menyusahkan banyak orang. Banyak orang kehilangan orang yang dicintai. Banyak orang dipecat. Bisnisnya hancur. Jatuh miskin. Dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan menghadapi tahun 2021. Di sosial media, waktu saya buka di awal-awal tahun dan ya akhir tahun dan awal tahun, banyak ditulis begini. We have survived in 2020 and we will gonna survive too in 2021. Di tahun 2020 kita sudah survive. Mereka tulis gitu. Kemudian di tahun 2021 kita pun akan survive. Dan bukan 1-2 orang yang menulis itu. Banyak. Banyak juga hal ini digambarkan oleh meme-meme di sosial media. Enggak di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok juga. Berbagai macam sosial media. Kita bakal survive, kita bakal bertahan. Kenapa orang menulis hal seperti itu? Alasannya adalah karena 2020 mereka melewati hari-hari yang berat. Hari-hari yang gak mudah teman-teman. Karena itu mereka berkata, kalau di tahun ini gue bisa survive. Di tahun lalu maksudnya 2020. Maka di tahun 2021 gue pasti akan survive. Satu sisi perkataan itu merupakan sebuah hal yang baik. Karena memberikan semangat bagi siapapun yang membacanya. Bahkan bagi saya secara pribadi. Saya pun merasakan itu sebagai, wah gila, gue masih semangat nih. Pada faktanya gue survive di 2020, even struggle, even gak mudah juga. Tapi gue survive. Dan bener juga, di tahun 2021, gue pasti masih survive. Dan gue akan survive terus. Satu sisi memang itu menjadi sebuah penyemangat sih. Bagi banyak orang dan tentu bagi gue secara pribadi. Tapi pesan itu di sisi lain adalah merupakan sinyal atau gambaran bahwa 2021 pun akan berat. Betul gak sih? Karena itu mereka bilang, gue bakal survive di 2021. Kenapa? Karena tahun ini pun akan berat. Ya meskipun teman-teman, gak ada seorang pun yang bisa memprediksi 100% apa yang akan terjadi di tahun 2021. Para pakar hanya bisa memprediksi. Oke, dari ekonomi, dari segi medis, COVID, dan lain sebagainya. Hanya mereka yang bisa memprediksi. Dan kemungkinan benarnya ada, yes, bisa. Tetapi gak ada yang bisa memprediksi guys. Dengan tingkat kepastian 100% akan terjadi. Gak ada. Karena basically kita gak ada yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi apakah kita harus survive? Yes. Tapi apakah berat? I think. Menurut gue akan berat. I think so. Menurut gue akan berat. Kita gak bakal tahu COVID ini hilangnya kapan. Setelah COVID apalagi yang akan terjadi? Kita pun gak tahu. 1001 masalah yang dapat kita hadapi di tahun ini, di tahun yang baru ini. Belum tentu juga
masalah global. Bisa jadi masalah kita secara pribadi guys. Masalah kita secara keluarga inti, keluarga besar. Ataupun di dunia pekerjaan. Ketika kita ketemu teman-teman kita ketemu pasangan kita ketemu teman-teman kerja kita di kantor dan lain sebagainya. Kita gak bakal tahu apa yang terjadi. Karena memang kita gak bisa mengontrol apapun. Ingat hal ini. Memang kita survive. Tapi bukan berarti kita bisa mengontrol apapun. Dan semuanya tentu dalam kontrol Tuhan yang sangat amat hebat. Dan sempurna. Buktinya di tahun 2020 kita hanya bertahan. Kita hanya bertahan di tahun 2020. Kita gak bisa mengontrol apapun. Kita hanya bisa mengontrol diri kita. Kita jaga kesehatan, kita olahraga, kita makan benar. Kemudian ya kita ya pakai masker lah. Gak ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya. Itu usaha kita mengontrol diri kita. Kenapa kita mengontrol diri kita? Karena kita gak bisa mengontrol apapun basically. Kita hanya bisa menerima. Kita hanya bisa menerima apapun yang terjadi. Kita kayak jadi korban sebenarnya sih di dalam kisah hidup kita sebenarnya. Pinjam kata korban ya walaupun gak 100% seperti itu. Dunia terjadi bagaimanapun, mau ada bencana, mau ada pandemi seperti hari ini. Kita kan korbannya sebenarnya. Kita gak memilih kayak begini kok. Dan kita dipaksa untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. And I know, itu gak mudah. Tapi buktinya kalian survive. Hari ini kalau kalian mendengarkan sharing ini buktinya kalian survive. Kalian kuat. Kalian hebat. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menghadapi 2021 teman-teman. Tahun yang baru dengan I don't know tingkat kesulitan yang mungkin lebih tinggi ataupun sama. Saya gak tahu. Tapi satu hal yang harus kita sadari teman-teman. Kita survive gak sendirian. Di tengah pusaran, kalian bayangkan ya. Kalian di tengah-tengah pusaran angin misalkan ya, tornado. Kalian di tengah tornado yang menyeramkan gitu loh. Kita di tengah sendirian. Dan kita berusaha survive di situ. Kita pegangan sama tanah. Kalau di situ ada pohon, kita pegangan sama pohon. Padahal kita dikelilingi oleh tornado. Kalian pernah membayangkan gak kita di kondisi seperti itu tahun ini? Dan hebatnya, Tuhan masih menyertai kita. Mau lu mau bilang, mau kalian mau bilang, gue gak peduli, gue survive karena gue sendiri kok. Gue survive karena gue berusaha, karena gue jaga kesehatan dan lain sebagainya. Ya terserah apapun itu. Tapi kalian survive karena Tuhan memberikan kalian kesempatan untuk belajar. Untuk mendengarkan sharing ini. Untuk bertumbuh semakin mengenal Dia. Dan itu sesuatu keindahan yang paling indah dari usaha kalian untuk survive. Bukan karena kalian masih bisa hidup berumur panjang sampai hari ini, no. Tapi karena kalian masih memiliki kesempatan untuk bisa belajar dari Tuhan. Belajar hidup seperti Dia. Belajar mengabdi kepada Bapa. Dan itu sangat indah teman-teman. Di tahun 2021 kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Kita belajar di tahun ini untuk kita gak cuma bertahan untuk hidup. Tapi kita bergantung kepada Tuhan. Apa itu bergantung kepada Tuhan? Bergantung pada Tuhan bukan hanya berpikir, wah Tuhan nolong gue nih. Tuhan pasti lindungi gue dan jagai gue. Tuhan akan membuat gue tetap hidup dan lain sebagainya. Bukan cuma itu. Tapi bergantung dengan Tuhan adalah kita menyerahkan diri kita untuk diajar. Untuk rela dibentuk. Untuk terus semakin hidup, untuk semakin terus sempurna, semakin serupa seperti Kristus. Gak ada alasan lain yang membuat kalian survive selain hal itu. Ingat hal ini.
Gak ada hal apapun yang membuat kalian, yang alasan yang membuat kalian untuk survive selain untuk semakin serupa seperti Kristus. Di tahun ini banyak orang juga berkata dari Yeremia 11 bahwa Tuhan mengetahui segala rancangan-rancangan dan Tuhan menyiapkan rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan bagi kita semua. Yes, gue setuju sama hal itu. Tetapi kita jangan berpikir rancangan itu hanya untuk kita hidup di sini. Tapi rancangan itu adalah untuk kita semakin disempurnakan seperti Dia. Tema kita kick off. Yang berarti kita memulai tahun ini dengan sebuah hentakan, dengan sebuah daya juang yang besar. Untuk apa? Untuk bergantung kepada Tuhan. Bukan untuk tahun ini gue masih hidup. Iya sih, kita semua masih hidup sih. Tahun ini gue masih sukses, gue gak mau drop lagi. Ya oke, terserah. Tapi lebih daripada itu semua, yuk kita kick off dengan semangat. Aku harus semakin menemukan Tuhan di tahun 2021. Karena syukur kalian dan saya hidup di tahun 2020 masih hidup sampai hari ini. Tapi belum tentu sampai tahun 2022. Belum tentu. 365 hari ke depan, ya udah gak 365 sih, mungkin 360 atau 359 maybe. Atau 350, saya juga lupa hitungannya tanggal berapa hari ini. Tetapi masih banyak hal yang bisa kita alami. Dan di dalam setiap kejadian, Tuhan mengajar kita. Tuhan mau terus menyempurnakan kita. Mari kita melangkah dengan sebuah semangat yang baru. Kalau kita berpikir, ingat gak? Kalau kalian ingat gak waktu tahun 2020? Pasti setiap orang memiliki janji atas dirinya sendiri. Resolusi 2020. Waktu awal tahun nih, Januari 2020 maksudnya. Semangat. 2020 gue mau A, B, C, D, E, F, G. Terserah. Tapi kalau misalkan ada salah satu resolusi adalah untuk kalian semakin dekat dengan Tuhan. Nah di tahun 2021 ini gue mau nanya. Nilainya seberapa? Berapa nilai yang kalian dapat di situ? Atas perjuangan kalian. Jangan bilang gak tahu. Karena kalian pasti tahu. Kalian pasti tahu seberapa kalian bertumbuh. Kalian pasti tahu seberapa kalian semakin serupa dengan Kristus. Kalian pasti tahu seberapa kalian meninggalkan kebiasaan buruk kalian. Yes. You already know it. Kalian pasti udah tahu. Nah sekarang kalau kita mau memulai tahun 2021. Resolusi apa yang mau kita capai di sini? Di tahun 2021 ini. Ada yang bilang mau kurus, ya go ahead. Kemarin gue ketemu teman yang bilang, "Pan resolusi gue pengen mau kurus." Ya udah boleh mau kurus. Ya gak apa-apa mau sehat. Itu juga resolusi gue secara pribadi sih di tahun 2020 dan untungnya kecapai. Even gak banyak banget, masih mau dikejar lagi. Untung ya. Karena kalau gak untung masih berat juga gue gitu. Oke, gak apa-apa mau diet, mau sehat, go ahead. Mau apa? Mau kuliah lagi, mau kelarin S1, kelarin S2, S3 dan lain sebagainya, go ahead. Gak apa-apa. Tapi kalau itu semua lebih dari resolusi untuk semakin berkenan, kita salah. Setiap tahun saya selalu sharing, selalu memberikan pesan-pesan renungan untuk teman-teman semua. Kalau gak salah di tahun 2020 temanya startup. Dan tahun ini temanya kick off. Saya selalu ngajak semua untuk, yuk kita hanya memiliki satu resolusi. Itu semakin sempurna. Semakin meninggalkan dunia. Semakin gak mau dibahagiakan oleh dunia. Semakin menata diri dengan benar. Itu semua saya simpulkan menjadi satu resolusi. Yaitu aku mau semakin kudus Tuhan. Aku mau semakin kudus. Semakin kudus artinya kita semakin mendekat, semakin serupa, semakin membereskan hidup semuanya. Itu semua demi kita menggapai kekudusan. Gak ada resolusi yang lebih indah daripada itu teman-teman. Gak ada.
Gak ada yang lebih indah lagi. Jangan merasa down atas apapun yang terjadi di tahun 2020. Mungkin kalian kehilangan keluarga kalian, orang yang kalian sayang. Kalian dipecat, kalian mengalami banyak masalah. That's okay. Bukan kalian doang yang merasakan itu. Sangat banyak manusia, sangat banyak orang yang merasakan itu. And then mereka semua survive. And so do you guys. Kalian pun bisa survive. Tapi kalau mereka survive untuk hidup mereka, kalian harus berbeda. Kalian harus survive untuk Tuhan. Harusnya kita gak berhak survive untuk diri kita sendiri. Kita hanya berhak survive untuk Tuhan. Jadi kalau Tuhan gak mengizinkan kita survive di tahun 2021, kalau ternyata tahun ini adalah tahun terakhir kita, gak masalah. Kenapa? Karena kalau aku survive hanya untuk Tuhan, berarti aku harus hilang dari dunia ini. Itu pun untuk Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kita harus menaruh pikiran kita bahwa aku tahun ini harus survive juga. Tetapi untuk Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Apapun yang terjadi tahun ini, gue gak pusing. Kenapa? Karena gue harus survive untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang gue alami di tahun ini, gue gak peduli. Kenapa? Gue akan menghadapi semua. Kenapa? Karena aku survive untuk Tuhan. Dan kalau aku bisa survive, karena Tuhan masih mengizinkan gue untuk belajar. Tuhan masih mengizinkan gue untuk bertumbuh. Tuhan masih mengizinkan gue untuk semakin dewasa. Wah, itu hebat banget teman-teman. Itu hebat banget. Itu sebuah pemikiran yang dewasa. Sebuah pemikiran yang kudus. Sebuah pemikiran yang datang dari Tuhan. Jadi teman-teman, I don't know what's gonna happen in 2021. Tapi apapun yang terjadi, ingat, kita bergantung dengan tangan yang besar. Kita menggandeng tangan yang besar. Yang terus menuntun kita melewati masa-masa sulit. Yang terus membangkitkan kita ketika kita jatuh dan berkata, "Nak, ayo bangkit lagi yuk. Ayo kamu bisa survive kok. Karena kamu memiliki aku." Oh, itu indah banget. Hal ini gak mungkin dimiliki oleh mereka yang hidup untuk dirinya sendiri. Yang masih egois. Yang masih mikirin perasaannya sendiri di atas perasaan Tuhan. Mereka gak mungkin mengalami masa-masa berjalan dengan Tuhan. Mereka gak mungkin memiliki itu. Hanya mereka yang rela mematikan dirinya yang bisa berlindung, bergantung sama Tuhan. Jadi biarlah target tahun ini kita semakin serupa. Dari pola pikir kita, dari perkataan kita, dari cara bicara kita, cara pikir kita, keputusan kita. Kalau kita pernah bikin salah, yuk kita minta ampun. Gak salah kok minta ampun. Yang salah adalah ketika kita gak minta ampun. Tapi minta ampun pun bisa salah juga kalau kita gak berubah. Jadi yuk kita minta ampun atas semua kesalahan kita di tahun 2020. Dan memiliki komitmen untuk gak melakukan itu lagi. Apapun kesalahan kita. Seberapa bobroknya kita, yuk kita benahi. Gue pun belajar dari segi emosi gue pun. Ada beberapa kali gue meledak di tahun 2020. I know gue gak boleh begitu lagi di tahun 2021. Dan aku mau terus belajar. Dan saya juga ngajak teman-teman untuk yuk kita belajar yuk. Karena itu ada lagu ini teman-teman. Ku mau hidup sepertimu. Ku mau berkata sepertimu. Ku mau
berpikir sepertimu. Ku mau sempurna sepertimu Yesus. Biarlah tahun ini lagu ini menjadi theme song kita. Bukan karena lagu saya sendiri sih sebenarnya. Tapi biar dalam setiap langkah kita di tahun yang baru ini, kita terus berpikir bahwa aku mau menjadi seperti Engkau. Kalau kita buka mata di pagi hari, kita mau berkata, Tuhan, aku mau seperti Engkau. Kalau kita mau tidur, kita mengoreksi diri kita. Tuhan, apakah hari ini aku menjadi semakin seperti Engkau? Atau aku malah menjadi semakin seperti diriku sendiri yang dulu. Koreksi tiap hari. Kita bukan siapa-siapa. Kita gak boleh sombong. Kita harus rendah diri untuk terus belajar, teman-teman. Kita harus rendah hati maksudnya untuk terus belajar. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Karena itu yuk, ayo berubah. Milikilah teman-teman yang baik di tahun 2021. Kita ada komunitas home, teman-teman. Komunitas buat kita belajar, bertumbuh. Yuk berkomunitas dengan benar, dengan sehat. Kita bisa bertemu dengan teman-teman yang sepemikiran. Semua sama-sama berjuang untuk semakin taat. Jadi yuk kita bergandingan bersama untuk semakin serupa. Kita masuk ke tahun 2021, kita kick off bersama-sama. Jadi kalau suatu saat nanti kita harus mengakhiri diri kita, hidup kita. Jangan merasa gak survive. Karena kalau emang itu atas izin Tuhan, berarti kita tetap survive. Kita tetap survive untuk menyenangkan Dia. Kita survive karena kita menyukakan hatinya. Mari kita katakan lagu ini, teman-teman. Ku mau hidup sepertimu. Ku mau berkata sepertimu. Ku mau berpikir sepertimu. Ku mau sempurna. Ku mau hidup sepertimu. Ku mau berkata sepertimu. Ku mau berpikir sepertimu. Ku mau sempurna sepertimu Yesus. Tuhan, Kami menyerahkan tahun ini dalam tangan-Mu. Satu doa kami, satu permintaan kami, agar kami terus dituntun, terus diajak, terus dituntun, digandeng untuk semakin sempurna ya Bapa. Karena itu kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa di tahun yang baru ini. Kami mau melangkah bersama-Mu. Thank you Tuhan untuk renungan yang indah hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semua. Berapa menit ya?